Oke, kita bahas selanjutnya nomor 2 soal OSP Astronomi tahun 2025, gitu ya. Di sini ada soal tentang kosmologi kayaknya ya. Oke, dinamika evolusi alam semesta dijelaskan melalui dua persamaan Friedman yang dapat dinyatakan dalam bentuk parameter kerapatan omega ya. Sebagaimana ditunjukkan berikut ini. Nah, di sini dikasih dua persamaan. Jadi persamaan kecepatan ya. Ini ada parameter Hubble di sini. Kalau H0-nya adalah konstanta Hubble, jadi parameter Hubble saat ini, gitu ya. Kalau H ini tergantung waktu, ya. Jadi ini sebagai fungsi dari waktu, dan di sini diwakili waktunya diwakili oleh faktor skala yaitu A, ya. Kemudian ada persamaan kedua yaitu percepatan pembangunan alam semesta. Ini ada A double dot per A, ya. Jadi A itu faktor skala, H itu parameter Hubble, kemudian ini ada parameter kerapatan komponen alam semesta ya, ada omega R 0 berarti parameter kerapatan radiasi saat ini gitu ya, sekarang. Kemudian omega M0 berarti kerapatan atau parameter kerapatan materi ya saat ini. Kemudian K ini kurvatur dan ini lambda ya atau dark energy. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu dulu ya parameter kerapatan itu kira-kira ya rho dibagi rho kritis ya. Rho kritis. Nah, rho kritis ini gimana ya? Kalau alam semestanya flat gitu ya, dibandingkan dengan rho kritis. Nanti dapat yang namanya parameter kerapatan. Nah, di sini di sini ada keterangannya ya. Ada RMK lambda adalah radiasi materi kurvatur dan konstanta kosmologi. Oke. Ya, ini konstanta kosmologi salah satu bentuk dari atau usulan dari dark energy ya. Pengganti dark energy. Nah, kemudian ada simbol 0 menunjukkan epoch alam semesta saat ini. A adalah faktor skala, H adalah parameter Hubble, dan tanda 2 titik di atas faktor skala, ya, ini A double dot ini, maksudnya adalah turunan 2 kali ya, turunan 2 kali. Teman-teman udah belajar turunan belum nih? Turunan 2 kali terhadap waktu. Jadi D kuadrat A dt kuadrat gitu ya. Berdasarkan pengamatan supernova tipe 1A, nah di sini mau menjelaskan si yang gambar yang kiri ini ya. Ditunjukkan oleh area berwarna biru pada gambar, diperoleh batasan yang menggambarkan geometri, ya, menggambarkan geometri serta dinamika alam semesta pada masa kini. Dengan merujuk pada persamaan Friedman di atas, jelaskan interpretasi dari gambar tersebut. Ya. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat gambar ini ya, kalau sudah belajar kosmologi. Jadi maksudnya ini kalau dari data pengamatan supernova 1A, maka model alam semesta yang cocok itu di daerah yang biru ini, gitu ya. Misalnya ini ada ketidakpastiannya, misal satu sigma, satu standar deviasi gitu ya, itu meliputi daerah ini. Jadi parameter-parameter di sini ya, ini lumayan cocok gitu ya, kombinasinya ya. Ini sumbu X-nya adalah omega materi, sumbu Y-nya adalah omega lambda. Ya. Nah, parameter di dalam link elips ini itu lumayan cocok gitu ya, terutama yang tengah gitu ya, makin tengah makin cocok dengan data supernova saat ini gitu ya, yang teramati saat ini. Supernova tipe 1A. Kebayang ya maksudnya? Jadi daerah itu adalah daerah yang model alam semesta yang cocok dengan data supernova 1A ada di daerah itu gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, di sini disuruh menginterpretasikan kalau seperti ini dari data supernova 1A hasilnya seperti ini, maka alam semesta kita berarti bisa dibilang seperti apa gitu ya. Kalau dikasih persamaan kecepatan dan percepatannya seperti ini. Oke. Kita lihat ya opsi A dulu. Berdasarkan posisinya terhadap garis titik-titik. Nah, garis titik yang mana ini ya? Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada dua garis. Ini kelihatan ya titik-titik. Jadi ini titik-titik ya. Kalau yang ini adalah garis-garis ini, tek gitu ya. Jadi ada dua garis, garis titik-titik dan garis putus-putus gitu ya. Jadi ada garis titik-titik dan garis putus-putus. Nah, untuk menginterpretasikan hasil dari supernova 1A ini, teman-teman perlu kaitkan ya di daerah biru ini dengan persamaan yang ada ya. Lalu lihat sumbu-sumbu di sini. Nah,
Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada persamaan kecepatan di sini ya. Kita bisa bilang bahwa kalau alam semestanya atau model alam semesta yang cocoknya ada di sini nih ya, kan memotong garis putus-putus ini. Nah, bisa dilihat garis putus-putus ini itu menandakan apa gitu ya. Teman-teman bisa lihat omega materi ya, misalnya saya pilih 0,6 di sini ya. Maka omega materi 0,6, omega lambdanya 0,4. Kalau di total berapa? 1 gitu ya. Ini 0,8, ini 0,2, di total 1. Maksudnya adalah berarti garis putus-putus ini menandakan omega materi ditambah omega lambda ya sama dengan 1 ya. Nah, misalnya ditanya, Kak, omega radiasinya mana? Itu sebenarnya bisa kamu abaikan ya. Omega radiasi ini, kerapatan radiasi dibanding kerapatan kritis itu sangat kecil sekali. Yang dominan hanya CMB. Ya, kalau kalian hitung itu pangkat minusnya besar gitu ya. Jadi bisa diabaikan kecil gitu ya dibanding yang materi dan energi gitu ya atau konstanta kosmologi. Makanya di plot ini cuma 2 gitu ya. Ada omega materi dan omega konstanta kosmologi saja, omega lambda saja, tidak ada omega radiasi. Jadi anggap radiasi itu diabaikan lah gitu ya kontribusinya terhadap model alam semesta yang sekarang gitu ya. Nah, di sini kalau ini tuh 1 ya berarti omega kurvaturnya jadi 0 ya. Jadi sederhananya omega kurvatur itu 1 dikurangi omega total omega alam semesta gitu ya. Jadi omega kalau tidak salah ya rumusnya gitu. Saya juga udah agak lupa ya omega total ini ya. Nah, kalau model atau hasil ternyata memotong ini ya, nah bisa dibilang sebetulnya berarti alam semesta kita itu kurvaturnya dekat dengan 0. Karena dia memotong garis putus-putus ini ya. Garis putus-putus ini kan lokasi atau ya lokasi kombinasi parameter yang menunjukkan bahwa alam semesta itu flat atau datar gitu ya. Jadi kalau dia memotong seperti ini, berarti kita bisa bilang kurvatur alam semesta ya, omega kurvatur, dari omega kurvatur yang mendekati 0 ini, itu mendekati flat gitu ya. Sampai sini kebayang ya. Nah, cari di sini yang datar. Alam semesta memiliki geometri datar. Ini enggak datar persis, tapi mendekati datar harusnya. Benar ya, karena letaknya berada tepat di garisnya. Enggak tepat juga sih. Tapi ya oke lah kita bisa anggap ini agak benar dulu gitu ya. Ini ada kata maka, ini agak aneh. Ini tidak menunjukkan percepatannya kalau ini ya. Kalau yang putus-putus ini. Nah, percepatannya itu teman-teman bisa cek lokasinya terhadap yang titik-titik. Ini ya. Nah, percepatan atau enggak kan teman-teman berarti lihat yang persamaan kedua ya. Nah, kapan ini nanti positif? Kalau positif itu berarti, nah ini persamaannya kok agak aneh ya. Nah, ini lihat di sini ada lambda, di sini ada lambda lagi. Kenapa ada 2 lambda ditulis di sini ya? Ini harusnya ya itu cukup -2 aja ya. Ya ini kalau ditambah sebenarnya juga -2 aja. Jadi harusnya yang di dalam kurung ini omega materi gini ya dikurangi 2, harusnya 2 omega radiasi gitu ya. Kemudian -2 omega lambda. Nah, tadi radiasi bisa diabaikan ya. Kerapatan radiasi sekarang bisa diabaikan. Jadi tinggal omega materi dan ini -2 omega lambda. Oke. Nah, ini benar sebenarnya kalau dijumlahkan ya -2 aja gitu. Cuman kenapa ditulis kayak gini? Aneh ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini kan depannya ada minus. Sehingga minus dikali. Kalau omega lambdanya cukup besar, di mana di situ dia -2 gitu ya. Ini -2. Maka nanti minus ketemu minus ya. Kalau dia lebih, jadi -2 omega lambda ini lebih besar daripada omega materi, maka jadi minus ya. Karena dia menang lawan omega materi yang positif ini. Maka minus nanti dikalikan minus yang di sini, maka jadi positif. Jadi percepatannya positif ya, mengembang dipercepat alam semestanya gitu ya. Jadi nanti bergantung pada
kombinasi omega materi dengan omega lambda ini gitu ya. Jadi ini 1, ini -2 ya. Jadi kalau mau dipercepat, ini harus lebih besar daripada yang ini. Sehingga nanti hasilnya minus gitu maksudnya. Nah, sehingga muncul garis putus-putus atau garis titik-titik yang ini ya, yang di bawah ini. Jadi yang kalau mau lihat dia dipercepat atau enggak, ya lihatnya yang ini ya, yang garis titik-titik ini. Kalau tadi yang mau lihat flat atau enggak, lihatnya garis yang putus-putus ini. Kalau mau dipercepat atau enggak, lihatnya yang titik-titik ini. Bisa dilihat di sini ya. Jadi omega materinya 0,4 misalnya. Ini pasangannya dengan omega lambda 0,2 ini ya. Lihat, kalau ini dikalikan 2, jadi sama dengan ini, gitu ya. Sehingga ini jadi 0. Ya, omega materinya dikurangi 2 kali omega lambda jadi 0. Nah, artinya alam semestanya tidak dipercepat juga tidak diperlambat, atau pengembangannya konstan ya. Kalau dia berada di garis putus-putus ini. Oke. Nah, sekarang data dari supernova tadi itu cocok kalau model alam semesta di atas ini, di atasnya garis titik-titik ini. Garis di atas ini berarti kan apa? Omega lambdanya lebih besar daripada kalau dia konstan kecepatannya. Gitu ya. Ini lebih besar artinya kan menang dia ya. Minusnya ini menang karena ininya lebih besar. Kemudian karena minusnya lebih besar, ketika dikalikan minus yang depan ini jadi positif. Sehingga alam semestanya artinya model yang cocok adalah alam semesta dipercepat ya. Gitu. Jadi kesimpulannya dari gambar ini adalah alam semestanya itu modelnya kurvaturnya mendekati flat ya, karena ini berpotongan ya, ada sedikit yang cocok di atas dikit, di bawah dikit, di bawahnya lebih banyak ya. Kalau di bawahnya berarti kurang dari 1 ya. Minus berarti kurvaturnya. Kalau di atasnya positif kurvaturnya, kalau di garis putus-putus ini 0. Jadi kurvaturnya mendekati flat, kemudian alam semestanya cocoknya karena dia di atasnya garis titik-titik ini, berarti dia dipercepat ya. Nah, dari opsi ini ABCD gimana yang sesuai? Ini kalimat ini aneh, kemudian nomor A ya, nomor B karena letaknya tidak titik. Nah, ini tidak ya, geometri datar itu tidak dari garis titik-titik kesimpulannya. Berdasarkan alam semesta memiliki geometri mendekati datar, benar, dan karena letaknya berada di atas garis titik-titik, maka pengembangannya berlangsung dipercepat. Nah, ini benar ya. Jadi jawabannya kayaknya C. Berdasarkan posisinya terhadap garis putus, alam semesta memiliki geometri tertutup, dan karena letaknya berada di atas garis titik, nah ini bukan tertutup ya. Jadi bisa tertutup, bisa terbuka, dia nyerempet juga yang flat. Jadi ya lebih dekat, bisa dibilang flat agak terbuka misalnya gitu ya. Maka ekspansinya berlangsung secara diperlambat. Nah ini kata makanya tidak. Mendekati datar, dan karena tadi sudah di atas garis itu, maka pengembangan berlangsung secara dipercepat. Di kiri garis putus-putus, di kiri garis putus-putus ya. Enggak semuanya di kiri kan, ada yang di kanannya juga kan. Jadi ini enggak tepat ya. Nah, ini mungkin yang lebih tepat ini ya, mendekati datar, karena dia memotong garis putus-putus. Jawabannya C ya, sesuai dengan kunci. Oke.